Pilih. Kalau harus memilih, kalau memang masih bisa dipilih, itu harus. Selagi masih dipilih, harus dipilih. Kalau sudah mentok, golput sah. Jangan rusak istikharah kita gara-gara money politik. Bahasa Inggrisnya money politik, bahasa Arabnya rishwah. Kalau engkau golput, maka orang tak baik bisa naik. Karena dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. 9 mengajak minum khamar, 1 mengajak sholat. Dalam dunia demokrasi yang benar adalah yang 9. Dulu saya waktu ada pemilu di Irak, ya, maka banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hukum pemilu. Saya mengatakan Ahlus Sunnah jangan milih. Salah satu ulama kita pernah memberikan fatwa di Irak agar tidak ikut pemilu pada saat itu. Semua yang ikut pengajian sunnah jangan ikut pemilu. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh. Aneh, Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat, itu tidak ada. Menurut saya tolong difikirkan kembali, apa betul kalau tidak memilih itu munafik? Atau calon ini saya lihat tidak memenuhi syarat. Calon ini tidak memenuhi syarat. Saya harus pilih yang mana? Dulu sebelum dia masuk partai, Masya Allah, jenggot, tidak isbal, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji. Begitu masuk partai medan politik, rusak dia. Cukur jenggot, sholat berjamaah sudah jarang, pakaiannya juga Masya Allah sudah. Menakutkan sekali. Pagi hari sudah jadi tempe, sore jadi kedelai. Itu politik seperti itu. Ada satu orang yang Masya Allah, yang awalnya dia berpihak kepada A, oh, tahu-tahu sore berpihak kepada si B. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Pasang mata, tengok baik-baik. Gunakan hati, renung. Inilah hati yang bercahaya tadi. Jangan sampai golput. Karena golput tidak menguntungkan siapa-siapa selain merugikan umat Islam. Kita berjihad di legislatif ini. Pilih, maka berijtihadlah. Sudah kau dengar baik-baik? Sudah. Sudah kau tengok baik-baik? Sudah. Sudah kau renung baik-baik? Sudah. Sudah kau pikir baik-baik? Sudah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi. Istikharah politik. Allahu Akbar. Gimana? Udah nampak kemana condong? Saya akan milih gambar ini, Pak Ustaz. Kenapa gambar itu yang kau pilih? Asal pejam mata, nampak dia. Kenapa dia nampak? Kemarin kami dikasihnya rebana 1 set, surat Yasin 2, jam dinding. Kebetulan masjid kami waktu itu pasang plafon masih ada utang lagi. Jadi waktu nyambut tuh kami nyanyikanlah lagu Ya Dana. Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana. Turun. Jangan rusak istikharah kita gara-gara money politik. Bahasa Inggrisnya money politik, bahasa Arabnya rishwah. Ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah SAW, dilaknat Rasulullah. Ar-rashi wal murtashi. Malah memilih tak memilih itu hak suara Anda sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi saya perlu mengingatkan, engkau yang sholat, engkau yang puasa sunat, engkau yang berzikir, engkau yang membantu suku terasing, engkau yang rajin infak dan sedekah, tidak memilih pemimpin yang baik. Sementara mereka yang LGBT memilih, yang homo memilih, yang lesbi memilih, yang pecandu narkoba memilih, yang pezina memilih, yang sekuler memilih, yang liberal memilih, yang PKI memilih. Maka nanti ketika yang naik ke atas adalah orang tidak baik, jangan marah karena orang baik sudah ikut tidak memilih, sedangkan orang yang tak baik memilih. Bagaimana hukum golput, Pak Ustaz? Haram. Kalau engkau golput, maka orang tak baik bisa naik. Karena dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. 9 mengajak minum khamar, 1 mengajak sholat. Dalam dunia demokrasi yang benar adalah yang 9. Maka kalau kau mau menolong kebenaran, coblos. Tapi pertanyaan ini sudah terlambat dah. Namun apakah boleh kita ikut pemilihan umum? Maka saya katakan jumhur ulama membolehkan. Terutama ulama yang masih hidup. Di antara yang membolehkan seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Ali mengatakan, dulu dia cerita di hadapan kita dan rekamannya ada.
Dulu saya waktu ada pemilu di Irak, ya, maka banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hukum pemilu. Saya mengatakan Ahlus Sunnah jangan milih, tidak usah sibuk dengan pemilihan umum. Ternyata Syiah yang menang. Syiah yang menang jadi masalah bagi Ahlus Sunnah. Akhirnya setelah itu pemilu berikutnya saya suruh pilih semuanya, pilih yang sunnah. Boleh ikut pemilu, kenapa nggak boleh? Salah satu ulama kita pernah memberikan fatwa di Irak agar tidak ikut pemilu pada saat itu. Semua yang ikut pengajian sunnah jangan ikut pemilu. Pada saat itu banyak sekali yang ikut sunnah tidak mau ikut pemilu. Yang terjadi apa? Kelompok Syiah menang. Tertindas, gitu kan? Sekarang fatwa beliau keluar lagi fatwa baru, ini nggak boleh, harus ikut pemilu. Sepanjang sistem itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti, karena kalau ditinggalkan madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih, orang sekuler ikut memilih, lesbi ikut pilih, homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malarat akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Jelas sampai sini? Jadi saran saya ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh. Aneh, Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat, itu tidak ada. Jangan gampang-gampang mengatakan wajib, haram, dosa. Jangan gampang-gampang ngomong semacam itu. Hukum itu milik Allah. Al-hukmu lillah. Yang berhak mengatakan haram, wajib, dosa, pahala itu Allah. Dosanya itu dari mana? Yang dosa itu jika Anda milih orang kafir itu dosa. Jika Anda melihat calon yang ada, Anda nggak yakin bahwa ini orang baik. Kita harus milih sesuatu yang kita nggak tahu siapa dia. Dosa dari mana? Saya harus memilih pemimpin. Pemimpin yang saya harus pilih sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Pemimpin yang amanat, pemimpin yang saleh, pemimpin yang ini, yang ini, yang ini. Nabi Muhammad, syariat. Kita tidak dapatkan sifat itu dari calon-calon itu. Loh, kalau kita nggak milih, dosa dari mana? Wajib memilih pemimpin itu jika tidak ada pemimpin. Harus, umat ini harus ada pemimpin. Jika sekarang sudah ada pemimpin, bupati ada, gubernur ada, presiden ada, semuanya gitu loh. Terus kita lihat, umpamanya ada yang melihat, saya nggak kenal calon ini, saya nggak kenal calon ini, atau calon ini saya lihat tidak memenuhi syarat, calon ini tidak memenuhi syarat, saya harus pilih yang mana? Maka dia milih untuk tidak memilih, karena tidak ada yang sesuai syariat menurut dia. Itu pilihan, ya kan? Walaupun pemerintah kita hargai, menyuruh orang untuk jangan golput, itu pemerintah. Kita hargai. Tapi ketika bicara agama, konteksnya itu agama, gitu loh. Terserah Anda mau memilih, monggo, pilihlah orang yang Anda yakini dia orang yang baik, yang akhlak, yang amanat, yang Islam dan seterusnya. Gak ada yang bisa saya pilih, Habib. Mau diapain? Berarti Anda memilih untuk tidak memilih. Itu kan pilihan juga.
Yang penting jangan Anda menyalahkan orang yang milih, dan jangan Anda yang milih nyalahkan orang yang nggak milih. Bagaimana prinsip pemahaman salaf dalam masalah politik? Ya, politik yang ada yang sekarang ini politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Itu belah bambu, belah bambu. Politik yang curang, politik yang bohong, politik yang menipu umat, politik suap menyuap. Kalau seperti ini, apakah pantas kita untuk masuk ke tempat itu? Jadi harus perhatikan, yang ada ini gimana politik yang ada? Politik yang curang, politik saling menjatuhkan, politik saling membuka aib, saling suap menyuap, dan yang lainnya. Apa pantas untuk masuk ke dalam tempat yang seperti itu? Justru dia harus menghindar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya pun dibenarkan masuk politik, siapa orangnya? Orangnya siapa? Kata Imam Al-Qayyim, orang yang faham Al-Quran, faham sunnah Nabi, menurut pemahaman salaf. Nah, kata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi dalam kitabnya beliau, Madarikun Nazar, kata beliau bahwa yang masuk ke politik ini adalah orang-orang yang faham Quran, sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Tapi kalau kita lihat sekarang ini gimana? Siapa aja masuk yang nggak ngerti agama, tauhid aja nggak paham, wudu nggak paham, masuk medan politik. Nggak paham. Yang ketiga, kalau seandainya pun mereka mengadakan dengan masuk politik ini, mereka akan mengadakan perubahan. Perubahan bukan dengan itu. Perubahan seperti yang dimulai oleh para nabi dan rasul, dengan mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Dan pertama kali untuk adakan perubahan, dia harus merubah dirinya dulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Mereka harus rubah dulu. Mereka akidahnya harus rubah dulu dirinya, keluarganya, akhlaknya. Mereka belajar tentang Islam. Jangan mereka mengatakan, "Oh, saya ingin merubah." Bukan mereka merubah, mereka yang dirubah. Bukan jadi baik, jadi rusak. Dulu sebelum dia masuk partai, Masya Allah, jenggot, tidak isbal, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji. Begitu masuk partai medan politik, rusak dia. Cukur jenggot, sholat berjamaah sudah jarang, pakaiannya juga Masya Allah sudah nggak kelihatan sebagai talibul ilm. Belum yang lain yang dilakukan lagi. Ya gimana akan merubah? Dia sudah berubah. Bagaimana akan merubah? Belum lagi alasan yang lain, bahwa ini berkaitan dengan mansib, manasib, dengan kedudukan. Dan kedudukan ini hawa yang ada. Orang bukan ingin merubah. Bukan Islam, label Islam itu hanya dagangan yang dibawa oleh mereka. Dagangan. Kalau mereka ingin merubah, ya mereka tidak mencari kedudukan. Yang mereka cari kedudukan. Kalau sudah dapat kursi, sudah ditinggalkan semuanya, masa lama. Bagaimana hukumnya golput di tahun yang sebentar lagi pemilu, memilih seorang pemimpin yang baik untuk negara kita. Jamaah, para ulama menjelaskan, Syekh Ibn Utsaimin ya, jadi ikut pemilu, ikut pemilihan, bahkan masuk ke dalamnya, menjadi anggota DPR atau menjadi gubernur atau menjadi apapun, itu melihat kepada maslahat. Ada sebagian ulama yang melarang sama sekali, ada sebagian yang membolehkan bebas. Tapi pendapat yang lebih kuat yang mengatakan ada syaratnya. Ada syaratnya yang cukup ketat berurusan dengan pemilu. Yang pertama, kalau kita bicara, kita milih nggak usah. Kalau ada pilihan, pilih. Kalau nggak ada pilihan, ada pemilih. Gimana maksudnya Ustaz? Ya, kalau dua pemimpinnya yang satu kafir, yang satu kafir juga. Milih yang mana? Ya nggak ada yang bisa dipilih.
Tapi enggak, saat ini satu kafir ini tapi masih baik sama umat Islam. Oh, kita pilih. Umpamanya seperti itu. Itu kalau berada di negeri kafir, naudzubillah min dzalik. Jadi lihat maslahat. Kemudian kalau di Indonesia, alhamdulillah, kedua calon ini muslim. Apa yang harus kita lakukan? Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat, antum pilih mana yang lebih dekat maslahat dan manfaat buat umat Islam. Nggak golput. Karena golput ini kadang-kala suara kita dipakai sama orang-orang yang nggak benar. Dan yang namanya penipuan jamaah, Allah, politik ini jamaah menakutkan sekali. Pagi hari sudah jadi tempe, sore jadi kedelai. Itu politik seperti itu. Ada satu orang yang Masya Allah, yang awalnya dia berpihak kepada A, oh, tahu-tahu sore berpihak kepada si B. Ada kan yang ngelihat, ya Allah ya. Akhirnya yang terjadi hanya cari kepentingan. Maka hati-hati. Jadi kalau tadi yang sampaikan, sebenarnya ulama mengatakan kalau memang kita memilih ada manfaatnya, untuk pilih yang paling dekat manfaatnya buat umat Islam. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam. Dan pada kali ini ya, telah kita dengarkan semua tadi penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan, yang membahas mengenai hukum golput. Bagaimana hukumnya kalau golput ya, artinya golput itu tidak ikut memilih ketika hari pemilihan. Apa hukumnya dalam Islam ya, tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan ya dalam video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.